Oke, halo semuanya, balik lagi di channel Teknoza ID. Dan hari ini gue baru aja selesai belanja, lebih tepatnya baru datang barangnya karena ini belanja via online. Ini belanjanya di Era Space. Jadi smartphone yang baru gue beli dan kita akan unboxing kali ini adalah smartphone legendaris yang akhirnya masuk lagi ke Indonesia. Ini adalah Asus Zenfone 8. Ya, ini ada tulisan garansi TAM. Nah, buat teman-teman mungkin yang kangen sama Asus setelah mungkin nggak mau ROG phone, pengen smartphone yang lebih casual, tampilannya nggak terlalu kelihatan gaming banget. Jadi ini udah resmi dijual di Indonesia, bisa banyak banget cara belinya, ada di Asus Store, ada di Tokopedia, dan ada juga di Era Phone Group. Bisa di Era Phone, bisa juga di Era Space untuk pembelian secara online. Dan mau kasih tahu aja nih, tadi saya ngecek, saya beli hari ini juga dan diantar hari ini juga. Ya, harga resmi dari Asus Zenfone 8 yang varian 8128 adalah 7.999.000 atau 8 juta kurang 1.000 rupiah. Tapi kita dapat cashback dari Era Phone-nya ya. Ada promo di sini, jadi nih diskonnya kelihatan nggak? Nah, di sini diskonnya jadi 500.000. Jadi kita bayar cuma 7.499. Jadi ya lebih murah 500.000 setelah diskon dari harga retailnya. Kalau di Tokopedia kalau nggak salah 399.000 gitu, atau sekitar 400.000 lah. Nah, ini dia smartphone-nya, smartphone yang saya cukup kangen sama Asus Zenfone karena dulu terakhir pakai itu Zenfone 5 sebelum punya channel YouTube sendiri. Oke. Dan karena smartphone dari driver saya adalah Realme GT Master Edition, ini cukup enak ya dipakai, cukup enak. Tapi mau nyobain Asus, lebih tertarik sama ini sih karena ukurannya juga lebih compact. Oke, langsung aja, ini dia tampilannya Asus Zenfone 8 angka 8, garansi resmi dari Asus Indonesia dan TAM atau Teletama Arta Mandiri. Sebelah kiri kanan ini boxnya warna abu-abu grey gini, ini warna hitam ya, dan di belakangnya ada keterangan-keterangan IMEI, serial number, dan macam-macam. Jadi ini sudah pakai Snapdragon 888, kameranya juga ada 2. Mungkin teman-teman juga udah lihat di channel-channel yang lain bahwa smartphone-nya sebenarnya menarik karena harganya. Snapdragon 888 termurah di Indonesia saat ini. Kalau dulu saya pernah pakai Xiaomi Mi 11, sekarang harganya kalahnya sama Zenfone 8 ini, meskipun konfigurasinya agak sedikit beda. Ini kayaknya basic konfigurasi 8 plus 128, tapi ya cukup lah, 128 itu standar banget. Kalau di bawah itu jangan. Oke, langsung aja kita proses unboxing ya kardusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lama nggak pakai smartphone dari Asus. Saya nggak pakai ROG phone karena kurang suka sama smartphone gaming. Oke, kita buka ya. Kita lihat isinya di dalamnya ada apa aja. Oke, kardusnya kita singkirin dulu. Di sini ada kompartemen ya, DeFi Ordinary. Boxnya ada SIM ejector. Terus ada case. Wih, case-nya keren nih. Case-nya disegel, kita buka dulu. By the way, ini case-nya hard case, bukan soft case. Nah, ini saya suka. Jarang-jarang kan? Nih case-nya. Wih, case-nya keren ya. Case-nya keren. Oke, kita sampingin dulu. Nanti kita rapiin. Terus kartu garansi dan manual book. Garansi resmi. Mungkin kalau reviewer-reviewer yang lebih senior udah duluan, mungkin dapat dari Asusnya langsung atau beli di luar ya, jadi bukan garansi resmi. Saya saranin beli garansi resmi aja kalau buat user supaya nggak repot masalah IMEI-nya. Smartphone-nya kita taruh sini dulu. Kardusnya, oke, ini kardusnya. Oke, nggak dapat earphone ya, jadi gini aja, nggak dapat earphone. Ini batok charger atau kepala chargernya kebaca nggak? Kalau nggak kebaca saya bacain. Ini outputnya maksimal 30 watt, bukan yang paling tinggi di pasaran saat ini, tapi 30 watt itu udah termasuk oke lah, karena baterainya kan
cuma 4000 mAh. Dan terakhir ini pakai USB. Wih, nah keren nih. Ini USB-C to USB-C. Nah, wah keren. Ini selangkah lebih maju sih, karena USB-C to USB-C. Oke, ini aja kelengkapannya. Jadi kita cuma dapat kabel charger USB-C to USB-C, charger 30 watt, terus ada hardcase yang keren banget. Udah, itu aja. Jadi kita rapiin dulu dan kita akan buka si smartphone-nya. Oke, ini kita udah buka segel dari smartphone-nya. Jadi ini dia bodi belakang atau backdoor dari Asus Zenfone 8. Ini asli kecil banget. Ini kecil banget, enak banget tuh. Tangan saya kecil loh ya. Ini enak banget, kecil banget. Materialnya ini kaca ya, bukan plastik. Kalau kalian mau lihat perbandingannya, ini Realme GT Master Edition 6,47 inci. Dia ini cuma 5,9 inch tuh. Ini Realme GT Master Edition itu udah apa ya? Udah enak loh sebenarnya, udah pas banget sih. 6,5 inci itu udah pas banget lah. Ini dia lebih kecil lagi tuh. Ya, ini kecil banget. Oke, keren. Oke, lanjut, ada dual setup kamera. Kameranya ada dua, wide dan ultra wide. Kamera utamanya 64 megapiksel dan kamera wide-nya di 12 megapiksel. Oke. Terus tampilan juga ini tipis. Ada tombol powernya warna biru. Di sebelah kanan juga ada tombol up and down, jadi satu sisi, jadi nggak perlu neken tombol dari sini kalau butuh tombol power. Sisi sebelah kanannya kayak gini. Untuk sisi sebelah kanan polos, sisi sebelah atas ada ini dia, ada jack audio, meskipun nggak dapat earphone, ada jack audio, ada secondary microphone, dan sisi bagian bawahnya dia ada port USB Type C, terus speaker dan lubang SIM ejector. Kita lihat SIM ejectornya dulu. Harusnya sih dia dual SIM only ya, 5G dual SIM only, karena nggak punya slot external memory. Ya, betul, dual SIM only. Jadi kita pasang di sini. Oke. Oke, ini Snapdragon 888. Terus yang menarik adalah kameranya juga pakai OIS. Terus dia dual stereo speaker. Terus dia punya IP rating IP68. Jadi ini water resistant, salah satu nilai jualnya. Dan buat penyuka smartphone compact ini pasti menarik banget, karena smartphone-nya kecil dan compact banget. Ini ciri khas Asus lah. Oke, untuk bagian depannya kamera selfie 12 megapiksel, dan ini dari paket pembeliannya belum dikasih screen guard. Ini belum dikasih screen guard. Layarnya Super AMOLED 120 Hz dengan HDR10 Plus Full HD ya. Oke, kita coba nyalain dulu. Asus Zenfone 8-nya udah saya setup dan ini bisa langsung dipakai. Kita lihat gimana UI-nya ya. Nah, ini salah satu wallpapernya bagus sih. Langsung show off kayaknya Asus tuh. Keren ya. Angka 8. Oke, jadi ini dia tampilan home screen di awal sekaligus layar dari Asus Zenfone 8 mini atau Zenfone 8 mini. Yang pertama, ini adalah Android stock. Jadi Asus sudah lagi nggak pakai Zen UI, tapi ini lebih ke Android stock. Di sini tuh bisa dilihat. Ini ciri-ciri Android stock tuh kayak gini, kayak Google Pixel juga. Ini ringan banget, nggak banyak bloatware. Kalau ditanya ada bloatware nggak bang? Satu-satunya bloatware yang saya lihat cuma di sini, di aplikasi yang namanya aplikasi baca. Kita coba uninstall, dan ternyata di uninstall juga bisa. Jadi bersih tanpa bloatware, bisa langsung pakai, nggak perlu setting sana sini, setting sana sini, nggak ada iklan, nggak ada bloatware. Jadi ini enak banget sih, enak banget. Kayaknya software untuk TKDN nya pun ini nggak perlu, karena mungkin secara hardware udah TKDN ya. Jadi enak banget sih ya. Kekurangannya mungkin terlihat menjemukan buat beberapa orang. Oke, ini dia tampilan layarnya. Jadi layarnya 5,9 inci Full HD Plus dengan refresh rate
120 Hz. Jadi kalau layarnya sih ini tadi saya udah cek-cek juga cukup kinclong dan sekali lagi enak dipegang. Kamera depannya juga nggak terlalu gede ya, ini masih terbilang kecil, mirip-mirip sama kayak Poco F3 lah. Poco F3 kan kameranya juga kecil. Untuk impresi pertamanya seperti ini. Terus kita lihat settingnya untuk di sistem ya. Di sistemnya di sini untuk sistem update-nya, jadi begitu open box saya langsung dapat notifikasi untuk update software ke versi 30.11.51 dengan ekor angka belakangnya 115. Di sini ada banyak ada changelog, macam-macam changelog, tapi yang paling penting di sini ada improve power consumption and thermal. Jadi untuk daya tahan baterai, efisiensi baterai, dan juga kemungkinan thermal atau panas berlebih, mengingat ini pakai Snapdragon 888 yang emang terkenal panas. Sudah gitu ada improve quality kamera buat Instagram, Snapchat, and Messenger. Nah, ini penting nih. Nanti kita coba apakah story-nya bagus, karena di sini ada improve the image quality untuk Instagram, Snapchat, dan Messenger. Oke. Nanti kita update dulu. Terus kita lihat storage. Kita lihat storage-nya di sini. Nah, ini storage-nya. Jadi dari 128 GB ini terinstall dua aplikasi, Antutu Benchmark sama Antutu 3D Benchmark. Jadi sisanya di antara dari 128 GB udah kepake 20,97 GB. Jadi ini sekitar 107 GB yang kita bisa pakai. Oke, untuk displaynya ya benar di sini refresh rate-nya 120 sudah benar. Terus di sini ada ini nih, kalau biasa lihat Asus Splendid untuk ngatur customize tone warna di layar ya. Ini kangen banget ya nama Splendid, mungkin teman-teman tahu yang udah biasa pakai Asus. Oke, itu aja sih. Terus gimana skor Antutu Benchmark-nya? Saya udah install versi 9 terbaru, hasilnya memuaskan. 797.000 poin, hampir 800.000, dan ini bisa di feed 90% of user. Jadi bisa ya, ini top tier lah Snapdragon 888. Apalagi yang bisa dibahas ya, mungkin nanti saya sertain beberapa sampel-sampel kamera, karena kameranya juga harusnya menarik, karena kamera utamanya punya OIS. Terus nih saya kasih singkat dulu aja, nanti kita cek reviewnya lebih lengkap di video review. Untuk video ya, untuk video di sini ini gokil sih, 4K 60 fps, bahkan bisa sampai di 8K, bisa sampai di 8K. Ini 4K 30 fps, dan kamera ultrawide-nya juga bisa di 4K 30 fps. Udah gitu, kalau kita pakai mode ultra steady video, dia bisa rekam di full HD 60 fps. Sementara untuk kamera depan, nah untuk kamera depan ya, kamera depannya dia bisa 4K 30 fps atau full HD 60 fps. Jadi kameranya ini monster sih, monster banget, kecil-kecil tapi kameranya monster banget. Tapi nanti kita akan kulik lebih lanjut di video review, karena ada updatean cukup banyak untuk Asus Zenfone 8 ketika pertama kali di open box. Oke. Oke, jadi ini dia contoh video recording 4K 60 fps nya Asus Zenfone 8 ya. Ini di mode 4K 60 fps dan stabil sih. Ini gokil sih kalau menurut gua, stabil banget ya, stabil. Oke, sementara ini dulu aja buat teman-teman yang mungkin mau nanya atau mau request
poin-poin apa aja yang mau kita bahas lebih detail, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay tune terus dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Segini dulu aja video kali ini. Stepian dan Tekno Zaidi pamit dulu.